فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang ke-18. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-bab ats-tsamin 'ashar fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Pembahasan tentang kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan ini akhwani fillah termasuk pembahasan penting yang dulu di beberapa masa sebelum kita terjadi fitnah besar, ujian besar yang menimpa kaum muslimin seputarnya. Nah, dengan adanya gerakan pemaksaan terhadap akidah Mu'tazilah, di mana mereka menyuruh agar manusia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Sehingga sedikit dulu dari kalangan ahli sunnah yang bisa dengan lantang menyuarakan keyakinan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Segelintir saja dari para ulama yang dengan tegar dan kokoh berani menyatakan itu walaupun harus mendapatkan ujian yang berat, seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka pahami pembahasan ini akhwan. Nah, dan syukuri karena kita bisa memahaminya pada masa ini tanpa harus susah payah menghindar dari cambukan para penguasa. Dulu di masanya yang dengan tegas menyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, itu dihukum, dicambuk, dipenjara, disiksa wal'iyadzubillah. Sekarang kita masuk pada perkataan Syekh Ibnu Utsaimin qala ittafaqa ahlus sunnati wal jamaah ala anna Allah yatakallam. Ahli sunnati wal jamaah bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Allah itu memiliki sifat kalam. Yatakallam dalam bahasa kita berbicara, berucap, berkata sama. Cuman mimbabit ta'addub, sebagai bentuk adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kita ada istilah khusus, karena ketika kita katakan berkata sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam bahasa kita ada ungkapan yang biasa digunakan untuk suatu perkataan dari apa? Dari zat yang diibadahi, diungkapkan dengan berfirman, maka tidak masalah. Tidak ada pengingkaran pada penggunaan kata tersebut.
Karena yang dimaksudkan adalah apa? Maksudnya ketika seorang mengucapkan bahwasanya Allah berfirman, maksudnya Allah berkata sesuai dengan keagungannya yang tidak sama dengan makhluk. Paham? Ini maksudnya. Seorang mau mengartikan berkata nam atau nam berbicara taib dalam bahasa kita maknanya sama. Cuma harus ada poin penting untuk diperhatikan bahwasanya perkataan Allah ini nam adalah perkataan yang apa? Yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan perkataan makhluk. Ini harus diulang-ulang dan ditegaskan setiap kita menyampaikan hal tersebut. Nah, qala wa anna kalamahu sifatun haqiqiyyatun thabitatun lahu 'ala al-wajhil la'iqi bih. Dan ahli sunnati wal jamaah berkeyakinan bahwasanya kalam Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sifat yang hakiki. Maksudnya hakiki memang Allah berbicara, Allah berkata, atau dengan ungkapan lain Allah berfirman. Nah, hakiki bukan sekedar majaz atau gaya bahasa, bukan. Tapi Allah berbicara sehakiki. Nah, hakikiyatun thabitatun lahu. Sifat ini hakiki dan tetap bagi Allah, tapi alal wajhil la'iqi bihi, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan ditambahkan kalimat ini alal wajhil la'iqi bih? Apa tujuannya? Ismail. Biar kelihatan. Agar apa? Agar terbedakan dengan makhluk. Untuk apa? Untuk membedakan bahwasanya berbicaranya Allah itu sesuai dengan keagungan Allah. Nah, tidak sama dengan bicaranya makhluk. Wa huwa subhanahu yatakallamu biharfin wa sautin kaifa syaa mata syaa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan huruf dan suara. Ini kita yakini bahwasanya kalamnya Allah itu dengan huruf dan suara. Kaifa syaa mata syaa. Nah, dengan kaifiyah dan kaifiyah bagaimananya sesuai dengan kehendak Allah, dan kapannya itu juga sesuai dengan kehendak Allah. Kapanpun dan bagaimanapun itu semuanya kembali kepada kehendak Allah. Kapan saja Allah berkehendak untuk yatakallam, berkata, maka akan berkata. Taib. Dan dengan kaifiyah bagaimananya ini juga sesuai dengan kehendak Allah, tapi kita tidak mengilmui tentang kaifiyahnya dan tidak boleh bertanya-tanya tentang bagaimananya. Qala fa kalamuhu sifatu dzatin bi'tibari jinsihi wa sifatu fi'lin bi'tibari ahadihi. Nah, kalimat ini pahami dengan baik, kawan. Yang sering diungkapkan oleh para ulama bahwasanya sifat kalam itu adalah sifat dzatiyah fi'liyah. Telah kita lewati dulu bahwasanya sifat-sifat Allah yang tsubutiyah, sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah terbagi jadi dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang Allah senantiasa bersifat dengannya, azali abadi. Azali adalah waktu tanpa permulaan, dan abadi adalah mengungkapkan waktu tanpa ada akhirat. Nah, dan
sifat dzatiyah yaitu sifat yang Allah bersifat dengannya. Nah, senantiasa bersifat dengannya sejak azali dan abadi. Dan sifat tersebut tidak terkait dengan apa? Dengan masyiah. Ini dulu kita bahas itu. Sedangkan sifat fi'liyah adalah sifat yang kembali kepada kehendak Allah. Kapan saja Allah ingin melakukannya, maka akan Allah lakukan. Adapun sifat kalam, ya kawan, ini dilihat dari dua sisi pandang, maka apa? Dia masuk sifat dzatiyah ketika dilihat dari sisi jenisnya, ya. Maka dikatakan oleh Syekh, fakalamuhu sifatu dzatin bi'tibari jinsi. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat dzat, yaitu berarti sifat kalam ini sifat dzatiyah tapi bi'tibari jinsi, ketika dilihat dari sisi jenisnya. Dalam artian apa? Allah sejak azal itu tidak disifati dengan bisu. Paham? Paham? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala sejak azali tersifati dengan sifat kalam. Ini dari jenisnya. Nah, karena kebisuan adalah sifat cacat, sifat kurang. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari tersifati dengan sifat yang seperti itu. Nah, kemudian sifat kalam ini merupakan sifat fi'il, wa sifatu fi'lin bi'tibari ahadi. Merupakan sifat fi'liyah. Tapi ketika dilihat dari siapa? Masing-masingnya. Masing-masing kalam ini kan kembali kepada kehendak Allah. Nah, masing-masing kembali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Allah berkehendak untuk mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, yaitu pada hari Arafah ketika kaum muslimin saat itu wukuf di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ahadnya masing-masing kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah sifat fi'liyah. Makanya di sana ada ungkapan lain, akhwan. Nah, diungkapkan oleh para ulama bahwasanya sifat kalam itu qadimun nau' hadithul ahad. Qadimun nau' dari jenisnya azali. Jenis kalamnya itu azali. Tapi kalau ahadnya masing-masingnya itu hadith, yaitu apa? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebelumnya Allah tidak mengucapkannya, kemudian Allah ucapkan. Paham? Qala wa qad dalla ala hadzal qawli al-kitab wa sunnah. Telah menunjukkan tentang keyakinan ini, keyakinan ahli sunnah ini, Alkitab maupun as-sunnah. Maka perhatikan dalilnya, dihafal, kemudian pahami pendalilannya. Famin adillatil kitabi qauluhu ta'ala wa lamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Perhatikan ayat. Maka tatkala Musa datang kepada tempat yang telah kami tetapkan dan di waktu yang telah kami tetapkan. Karena miqat itu bisa miqat bermakna zamani atau makani. Dan ini mencakup kedua-duanya, ya kawan. Ketika Musa telah datang di waktu yang telah ditetapkan dan tempat yang ditetapkan, wa kallamahu rabbuh, dan Rabbnya mengajak bicara Musa. Wa kallamahu rabbuh. Ayat ini merupakan ayat yang sangat penting untuk membantah Mu'tazilah yang mereka mentahrif firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Di mana sengaja di sini Syekh Ibnu Utsaimin pilih itu, ya kawan, karena enggak bisa terbantahkan ini. Adapun kalau ayat yang sering dijadikan dalil wa kallamallahu Musa taklima, ini juga dalil bahwasanya Allah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Wa kallamallahu Musa taklima, maka ditambahkan. Cuman Mu'tazilah mereka telah mengubah harokat pada lafzul jalalah Allah menjadi fathah.
wa kallamallaha Musa taklima. Jadi Musa berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara. Ini menurut Mu'tazilah. Maka kita jawab dengan ayat di surat Al-A'raf ini. Taruhlah kalian bisa mengatakan seperti itu, bisa mengubah harokatnya, tapi bagaimana kalian bisa mensikapi ayat di surat Al-A'raf ini? Wa kallamahu rabbuh. Kalau ayat ini tidak mungkin untuk diubah-ubah lagi. Kenapa? Karena maf'ulun bihnya jelas, dhamir hak, nggak bisa diubah. Karena itulah dulu sebagian ahli bidah ketika dibantah dengan ini tidak berkutik, tidak bisa untuk menjawab. Wa qauluhu ta'ala idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Allah Subhanahu wa taala katakan tatkala Allah berkata, idz qala Allah, tatkala Allah berkata, ya Isa wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilaik, wa rafi'uka ilayya. Sungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Nah, taib. Syahidnya idz qala Allah. Wa qauluhu ta'ala wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Wa nadaina di sini syahidnya kami memanggil Musa. Nah, dari sisi Gunung Tur sisi kanan, min janibit turil ayman, dari sisi kanan Gunung Tur. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan dia. Nah, untuk apa? Untuk bermunajat, yaitu bicara langsung dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sisi pendalilannya perhatikan. Fa fil ayatil ula itsbatun annal kalama yata'allaqu bi masyiatih wa anna ahadahu hadithah. Pada ayat yang pertama ini penetapan bahwasanya kalam itu terkait dengan masyiah. Dari isi mana? Dari isi mana antum pahami terkait masyiah? Kashfi. Yang menunjukkan bahwasanya kalam itu ya ta'allaqu bi masyiatillah. Dari ayat tadi mana? Walamma ja'a Musa. Paham? Tatkala Musa datang, yaitu Allah berkata kepadanya kapan? Tatkala Musa datang, berarti menunjukkan kalam ini Allah kehendaki ketika Musa datang. Paham? Ini menunjukkan kalam itu kaitannya dengan kehendak Allah. Ya Abdullah. Ya enggak? Nah, perhatikan. Bahwasanya kalam Allah itu terkait dengan apa? Raihan? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa anna ahadahu haditha, dan bahwasanya ahad. Apa mana ahad tadi? Zakaria? Masing-masing dari kalam itu, ya, masing-masing dari kalam Allah itu satu persatunya itu adalah hadithah. Maksudnya hadithah itu sesuatu yang tidak azali. Sebelumnya Allah tidak mengatakan, kemudian Allah katakan. Paham? Ini maksud hadithah. Yang ada dan sebelumnya tidak ada. Itu maksud hadithah. Ini dari sisi masing-masing ahadnya demikian. Tapi kalau jenisnya, jenis kalam itu adalah azali. Paham? Nah, yang menunjukkan ahad hadithah yaitu jelas karena Allah katakan kepada Musa tersebut kapan? Tatkala Musa datang. Berarti ketika Musa belum datang, Allah tidak berbicara kepada Musa. Paham? Sehingga perkataan Allah ketika Musa datang itu adalah hadis, sesuatu yang hadis. Sebelumnya tidak dikatakan oleh Allah, kemudian Allah katakan setelah Musa datang.
Wa fil ayati tsaniyah, dan pada ayat yang kedua, dalilun ala annahu biharfin. Pada ayat kedua ini dalil bahwasanya kalamullah itu dengan huruf. Pendalilan namanya mana? Fa inna maqulal qaul fiha huruf. Karena maqulul qaul yaitu sesuatu yang diucapkan itu padanya huruf-huruf. Dan ketika bahasa Arab ikhwan, kalamullah Al-Quran turun dengan bahasa Arab, maka hurufnya juga huruf Arabi. Ini penting dipahami. Jadi maqulul qaul fiha huruf, berarti kalamullah itu biharfin, dengan huruf-huruf. Idz qala Allah, tatkala Allah mengatakan, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Maka dari sini kita ketahui ikhwan, merupakan kesalahan dan perkara yang dilarang menulis ayat-ayat Al-Quran dengan huruf Latin. Ya, tidak boleh. Menulis ayat-ayat Al-Quran dengan huruf Latin. Kenapa? Karena itu tahrif. Karena Al-Quran bilughah Arabiyah, dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab punya hurufnya tersendiri, huruf-huruf Arabiyah. Dan huruf-huruf ini tidak bisa terwakili dengan huruf-huruf Latin bagaimanapun juga, tidak bisa. Karena huruf-huruf Arab punya makhraj. Sehingga ketika diubah huruf Arab ini ke huruf Latin, menulis Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, di semuanya ditulis pakai huruf Latin. Ini termasuk dalam tahrif lafzi, mengubah lafaz, tahrif lafzi, dan muharram, sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ini penting. Ya, jangan sampai terjatuh dalam yang demikian, walaupun disayangkan terdapat pada sebagian cetakan mushaf terkadang menambahkan itu dengan alasan untuk memudahkan yang membaca. Ini salah. Akhirnya orang tidak membaca Al-Quran, ya kan? Yang dibaca tulisan Latinnya. Sebagian orang-orang tua yang gengsi, mungkin orang dulunya tidak belajar membaca Al-Quran, sudah terlanjur punya kedudukan, punya jabatan, mau belajar Al-Quran malu. Akhirnya dia baca Al-Quran dari huruf Latinnya. Ini banyak kita dapati terkadang. Jadi baca Al-Quran tapi dari tulisan Latin yang disebutkan di bawah ayat. Ini salah. Masuk dalam tahrif lafzi. Karena tidak mungkin terwakili huruf-huruf hijaiyah dengan huruf-huruf Latin. Lalu bagaimana dengan beberapa lafaz? Misalnya seperti bismillah. Boleh kita menulis dengan Latin. Nah di sini kita terapkan ikhwan. Al-umur bimaqasidiha. Paham? Kalau seseorang meniatkan itu adalah lafaz Al-Quran, maka tidak boleh. Paham? Tapi kalau sekadar itu lafaz zikir, boleh. Makanya upayakan kalau menulis misalnya di awal tulisan, pada sebab kita mau nulis SMS atau apa yang tidak bisa untuk bahasa Arab, nulis bismillah, sudah bismillah saja, jangan dilengkapkan sehingga menjadi satu ayat lengkap, bismillahirrahmanirrahim, jangan. Karena ini tidak mungkin seorang niatkan bagaimanapun untuk tidak mengucapkan itu selain ayat Al-Quran, ya tidak. Tapi kalau sekedar mengucapkan bismillah, tulis bismillah. Allahu Akbar dengan tulisan Latin tidak masalah, karena itu tidak diniatkan ayat Al-Quran. Tapi kalau meniatkan itu ayat Al-Quran, tidak boleh ditulis dengan apa? Dengan Latin. Wa fil ayati tsalitsah, pada ayat yang ketiga, dalilun ala annahu bisautin. Ayat yang ketiga apa bunyinya? Ahmadu ngantuk.
Apa ayat yang ketiga? Naam, wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Dalil bahwasanya kalamullah itu dengan suara bisa didengar oleh Musa. Nah, dalilnya apa? Ayat ini diantaranya. Sisi pendalilan sekarang, idla yuqalun nida'u wal munajatu illa bisautin. Sebab tidaklah akan mungkin bisa dipahami, bisa masuk akal namanya suatu panggilan, ya, dan munajah yaitu apa? Pembicaraan, pembicaraan secara dekat. Kalau munada kan panggilan, menunjukkan ada sebelumnya jauh, kemudian setelah mendekat, dinamakan dengan munajah. Pembicaraan antara Allah dengan Musa. Nah, tidak mungkin bisa masuk akal panggilan dan munajah ini tanpa suara, tidak masuk akal. Sehingga ya ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya kalamullah itu dengan suara. Idla yuqalu nida'u wal munajatu illa bisaut. Sebab tidaklah akan bisa dipahami, tidaklah suatu panggilan dan munajah itu kecuali dengan suara. Paham? Musa bisa memahami ketika ada suara. Jadi pada 3 ayat ini ya kawan, terdapat poin-poin pendalilan ahli sunnah. Kalamullah sebagai sifat fi'liyah di mana terkait dengan masyiah, dan ahadnya adalah hadis, dan juga dalil bahwasanya kalam itu dengan huruf dan dengan suara. Taib. Mungkin itu dulu dalil dari Al-Quran antum hafal. Nah, dan penting seorang yang telah menghafal suatu surat, apalagi yang sudah selesai menghafal Al-Quran, ketika mendapati pendalilan dengan Al-Quran diingat-ingat, diperhatikan dan dilafadzkan ya kawan. Tidak cukup antum lihat baca gini toh, tidak. Tapi antum lafadzkan beberapa kali. Nah, untuk nanti ketika ingin mencuplik dalil itu antum bisa keluar. Karena apa? Karena tidak setiap orang menghafal Al-Quran, telah selesai hafalan Al-Quran atau telah menghafal suatu surat, di situ ada pendalilan, ketika disuruh mengeluarkan dalil mampu. Kalau tidak dilatih, ya. Nasallallahu taufiq wassadad. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Sisanya untuk habiskan untuk murajaah dulu. Subhanakallahumma